Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen pembiayaan pendidikan. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul dasar-dasar pencatatan keuangan dan aplikasi yang digunakan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Nurleni, kemudian Muhammad Farhat, Sahnas Zahir, Amar Maruf, dan yang terakhir Rahmat Sofyan. Daftar materi yang dipaparkan adalah 5 topik. Topik yang pertama, dasar-dasar pencatatan keuangan dalam pembiayaan pendidikan. Pencatatan keuangan adalah proses mencatat dan merekam semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pencatatan keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa keuangan institusi pendidikan tercatat dengan benar, terkendali, dan transparan. Berikut ini adalah beberapa dasar-dasar pencatatan keuangan yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan pendidikan. 1. Membuat rencana anggaran. Membuat rencana anggaran merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan institusi pendidikan. Menurut Xiang et al., tahun 2018. Rencana anggaran membantu institusi pendidikan dalam melakukan perencanaan keuangan, pengawasan, serta evaluasi atas penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki. 2. Membuat jurnal keuangan. Dalam upaya untuk memantau dan mengelola keuangan institusi pendidikan dengan lebih efektif, penting bagi lembaga pendidikan untuk memiliki jurnal keuangan yang rapi dan lengkap. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Wahyuni dan Yunier tahun 2017, menunjukkan bahwa penerapan jurnal keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga pendidikan. 3. Membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang digunakan untuk memantau arus kas dan posisi keuangan institusi pendidikan. Menurut Riyadi tahun 2019, laporan keuangan yang baik dan akurat dapat membantu institusi pendidikan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Laporan keuangan harus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. 4. Menyimpan semua dokumen keuangan. Semua dokumen keuangan seperti bukti pembelian, faktur, dan kwitansi harus disimpan dengan baik dan rapi agar mudah diakses dan diverifikasi. Topik 2. Prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. 1. Transparansi. Prinsip transparan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi orang tua masyarakat. 2. Akuntabilitas. Dengan akuntabilitas ini, pengelola lembaga pendidikan bisa membelanjakan uang secara bertanggung jawab, adapun pihak-pihak yang menuntut terbangunnya akuntabilitas antara lain orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. 3. Efektivitas. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Keefektifan merupakan derajat di mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keefektifan itu merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 4. Efisiensi. Konsepsi efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Topik 3. Pentingnya pencatatan keuangan yang baik dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pencatatan keuangan yang baik dan teratur merupakan kunci utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Hal ini penting agar institusi pendidikan dapat memantau arus kas dan memastikan sumber daya keuangan digunakan dengan efektif dan efisien. Untuk menghindari kesalahan pengelolaan keuangan,
Institusi pendidikan harus memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat secara akurat dan teratur. Selain itu, institusi pendidikan juga harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. 2. Memantau arus kas. Memantau arus kas sangat penting bagi perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan memantau arus kas, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan tidak terjerumus dalam masalah keuangan yang serius. 3. Mengambil keputusan yang tepat. Salah satu cara untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pencatatan keuangan adalah dengan melakukan analisis data secara cermat. Analisis data dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknik seperti rasio keuangan, analisis tren, dan analisis varian dalam melakukan analisis data. Penting untuk mempertimbangkan informasi yang lengkap dan akurat, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. 4. Memenuhi kebutuhan pelaporan. Institusi pendidikan harus memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, sponsor, atau lembaga donor. 5. Meningkatkan kredibilitas institusi pendidikan. Pencatatan keuangan yang baik dapat meningkatkan kredibilitas institusi pendidikan di mata masyarakat, sponsor, dan lembaga donor dengan memiliki keuangan yang transparan dan akuntabel. Topik 4. Aplikasi pencatatan keuangan yang dapat digunakan dalam pembiayaan pendidikan. Aplikasi yang digunakan dalam pencatatan keuangan atau pembukuan keuangan DEPA dokumen pelaksanaan anggaran yaitu sebagai berikut. Aplikasi RKAKL. Aplikasi RKAKL merupakan sebuah alat tool untuk mempermudah kerja dalam menyusun rencana anggaran dan anggaran pemerintahan lembaga RKAKL. 2. Aplikasi POK. Aplikasi POK ini berguna untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan-laporan kegiatan operasional. 3. Aplikasi SIS. Sistem aplikasi Satker yang selanjutnya disebut aplikasi ISAS adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat data kontrak, RPD harian, SPM, LPJ bendahara bagi Satker. 4. Aplikasi PINPP SPM. Personal Identification Number PINPP SPM adalah tanda tangan elektronik pejabat penanda tangan SPM PP SPM yang berisi sederet angka yang diverifikasi autentikasinya keasliannya oleh sistem pada KKPN. 5. Aplikasi JPP. Aplikasi JPP digunakan untuk mempermudah mengelola gaji PNS pusat pada Satker. Topik 5. Cara memilih aplikasi yang tepat untuk pencatatan keuangan pembiayaan pendidikan. Institusi pendidikan perlu menentukan jenis informasi keuangan apa yang ingin dicatat, bagaimana cara memantau arus kas, dan bagaimana cara memproses data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 2. Mempertimbangkan fitur. Setelah menentukan kebutuhan, institusi pendidikan perlu mempertimbangkan fitur-fitur aplikasi yang tersedia. 3. Membandingkan aplikasi. Setelah beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: A. Harga aplikasi. B. Reputasi vendor. C. Keamanan data, dan lain-lain. 4. Mencoba aplikasi. Sebelum memutuskan untuk menggunakan aplikasi tertentu, institusi pendidikan perlu mencoba aplikasi tersebut terlebih dahulu. Hal ini akan membantu institusi pendidikan dalam mengevaluasi apakah aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dan mudah digunakan oleh staf. 5. Menyelesaikan proses implementasi. Setelah memilih aplikasi pencatatan keuangan yang tepat, institusi pendidikan perlu menyelesaikan proses implementasi. Proses ini meliputi instalasi aplikasi, pelatihan staf, dan pengaturan konfigurasi aplikasi.